Erik kantongi mafia Alkes, Jokowi tinggal gebuk semak belukar. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di Siver.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Framing busuk kepada pemerintah Republik Indonesia dilakukan oleh IDI dan Pemprov DKI. Dua elemen ini menjadi duri dalam daging perihal penanganan COVID di Indonesia. IDI dan Abbas Dungu bin Bodo itu memberikan framing busuk kepada Jokowi perihal data kematian COVID-19. Agar apa? Agar Jokowi ditumbangkan, Terawan diberhentikan. Abbas dan IDI satu suara. Abbas dan IDI satu suara. Resonan dan bagai pinang dibelah dua pakai pisau tumpul. IDI dan Abbas mengatakan bahwa yang meninggal karena COVID sudah lebih dari 1.000 orang. Sungguh jahat, iblis sekali mereka. Lantas framing busuk semacam ini pun langsung dibantah oleh Ahmad Yuryanto selaku juru bicara Istana dalam penanganan COVID-19. Pak Yuryanto mengatakan dengan sangat jelas bahwa data yang mereka laporkan sudah sesuai dengan standar WHO yang juga dijalankan oleh negara-negara lain. Jadi, statement sampah dari IDI dan Abbas ini diduga kuat sebagai statement politik divide and impera alias politik pecah belah. IDI dengan mayoritas anggotanya pendukung Om Wowo yang gagal jadi presiden dan Abbas yang dendam banget sama Jokowi karena dipecat adalah racikan sempurna untuk memojokkan Jokowi. Kita tahu bahwa negara-negara lain sedang mencari cara dan bekerja keras untuk melawan COVID-19. Sayangnya, hanya di Indonesia, kaum pemuja HTI seperti IDI dan Abbas ini diam-diam ingin menjungkalkan Jokowi. Tagar pun dibeli di Twitter. Mereka ramai-ramai belanja media dan belanja tagar. Untuk apa? Untuk menggiring opini publik soal Jokowi yang gagal mengurus COVID-19. Coba cek di Twitter, tagar impactment Jokowi pun jadi barang dagangan. Lur, emang Jokowi bisa di-impact lewat Twitter? Goblok, gak bisa lah. Kita tahu bahwa justru mereka lah, IDI dan Abbas ini adalah kelompok yang gagal mengurus COVID-19. Mereka menjalankan tugas mereka dengan semaunya. Bahkan PKS pun secara blow-on mengirimkan bantuan masker bukannya ke RS tapi ke IDI. Kan bego? Padahal di kantor IDI tidak ada pasien positif corona. Kenapa nggak langsung ke RS saja? Semakin tercium bau busuk anti Pancasila di tubuh IDI, PKS, dan Abbas bukan? Seharusnya mereka bergandengan tangan untuk melawan COVID yang menyerang umatnya juga di Goa dan berbagai daerah lainnya. Kenapa Abbas nggak bener pujaan Om GL ini malah merusak persatuan dan kesatuan kerjasama dengan pemerintah pusat? Monas sudah jadi materai Roh Kudisnya mungkin? Kedunguan IDI dan Abbas pun sontak membuat Jokowi bereaksi keras. IDI dan Abbas disentil, ditampol, dan disleding oleh Pak Joko Widodo terkait data hoax yang disebarkan oleh mereka mengenai kematian ribuan orang di Indonesia terkait COVID-19. Selama ini framing busuk sudah kita dengar untuk melancarkan mafia-mafia Alkes mengimpor barang-barang mahal dari luar negeri, namun tidak efektif dan efisien. Lantas, bagaimana jawaban Jokowi? Bagaimana Abbas dan IDI ditempeleng? Begini. Mengenai komunikasi yang terbuka, sistem informasi data yang terbuka kepada semua pihak, jangan ada yang menganggap-anggap lagi kita ini menutup-nutupi. Tidak ada, sejak awal kita ingin menutup-nutupi masalah-masalah yang ada. Kata Jokowi dalam rapat terbatas laporan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Senin 20 April 2020. Kalau Jokowi sudah menggebuk semak belukar, saya memprediksi bahwa sudah akan ada kiamat lokal bagi IDI dan Abbas. Sebentar lagi mafia Alkes akan dibongkar oleh Erick Thohir. Menteri BUMN sudah mengantongi nama siapa saja mafia Alkes yang menari di atas COVID-19 ini. Dia sudah mengatakan dengan jelas hal tersebut. Jadi kita hanya menunggu Pak Joko Widodo melakukan eksekusi di lapangan. Sekali gebuk, semak belukar, IDI, Abbas, dan mafia Alkes siap berceceran. Semua mafia Alkes saat ini ketar-ketir, keringat dingin, dan sebentar lagi kejang-kejang melihat bagaimana Jokowi mengeksekusi ke semua itu. IDI dan Abbas yang diduga menjadi pelicin mafia itu pun juga sudah ditegur langsung oleh Presiden.
Saya punya saran kepada para pemain Alkes yang menghalang-halangi metode donor plasma konvalesen. Jangan main-main sama COVID-19, ini musibah dunia. Dan tolong jangan berpolitik di atasnya. Metode konvalesen ini sudah menjadi metode yang terbukti menekan angka kematian di Iran. Jadi ventilator hanya alat bantu, bukan satu-satunya alat untuk menyembuhkan. Lagi pula ventilator itu bantu nafas, bukan membunuh COVID secara efektif. Jangan mau sengaja beli alat mahal itu hanya untuk mengisi sebagian perut orang yang tidak pernah kenyang. Bottomless pit, Ahok bisa dirangkap tuh jadi algojo pembantai mafia Alkes. Begitulah korup-korup. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siver.com. Terima kasih. Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.